ta'ala innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para alim, para ulama, khususnya warga masyarakat desa Pancakarsa 1 dan juga jamaah Khatmil Quran yang insya Allah selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembacaan Khatmil Quran, kita akan meneruskan sedikit kajian tafsir Al-Quran. Pertemuan sebelumnya sudah sampai ayat mana? Yasin wal Qur'anil Hakim. Baru Yasin. Iya. Ya, sekarang pertemuan satu ayat. Sekarang kita akan membahas wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Di dalam beberapa referensi yang saya baca membawa satu kitab khusus yaitu tafsir surat Yasin. Surat Yasin karangan Syekh Ahmad Muzadzir. Jadi yang pertama, mengapa surat Yasin ini menjadi surat favoritnya orang Indonesia? Di orang Indonesia itu bacaan favoritnya salah satunya surat Yasin. Ini kan sempat dikritik oleh Mama Dede. Oh, iya, Mama Dede. Jamaah Yasin kapan hataman Qurannya? Ini udah hataman Quran. Jamaah Yasin kapan hataman Qurannya? Nah, jadi yang pertama, kenapa orang Indonesia itu sangat suka surat Yasin? Karena ini berkaitan dengan sebab turunnya surat Yasin. Jadi dijelaskan wasababu nuzuliha annal kuffara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Jadi sebab turunnya surat ini, pertamanya kenapa surat ini turun? Karena orang-orang kafir itu menghina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihina bagaimana? Inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu kata orang Quraisy bukan nabi, bukan rasul. Bal huwa yatimu Abi Thalib. Dia hanyalah seorang yatim yang diasuh oleh Abu Thalib. Wa ma dhahaba ilal maktabi wa ma ta'allamal ilma minal muallimi. Muhammad tidak pernah pergi ke sekolah. Muhammad tidak pernah belajar dari seorang ustaz. Jadi dia ilmu saja tidak punya, mau ngaku nabi. Ya, ilmu saja tidak punya, mau ngaku nabi. Nah, jadi orang Quraisy itu meskipun kafir, logikanya masih bermain. Logikanya masih main. Jadi kata mereka, ini orang ilmu nggak punya mau ngaku nabi. Ya kalau kita turunkan ke sekarang, ilmu nggak punya mau ngaku ustaz. Nah itu nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Orang kafir aja ngerti yang kayak gitu. Nah, kita harus lebih mengerti. Jadi orang kafir itu logis. Jadi orang Quraisy itu masih ada logisnya. Dia masih berpikir dengan logika. Jadi Muhammad itu nggak pernah pergi kemana-mana. Ilmu saja tidak punya mau ngaku nabi. Tetapi kita bantah khusus untuk nabi, justru nabi itu tidak boleh belajar. Tidak boleh belajar dari manusia. Karena kalau belajar dari manusia berarti ilmunya ilmu manusia. Nabi itu harus langsung belajarnya sama Allah. Nanti kita kapan-kapan bahas. Kalau sudah selesai surat Yasin mungkin selesainya setahun atau 2 tahun ya. Kalau satu pertemuan satu ayat ya setahun 2 tahun. Nanti kita setelah surat Yasin Waqiah ya. Iya, Waqiah Tabarok. Mungkin tafsir juz amma. Nanti kalau pas masuk ke surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita itu ya. Ya
10 tahun lagi mungkin. Sudah dinikmati saja pelan-pelan. Jadi kenapa surat ini favorit? Karena surat ini untuk membantah orang kafir bahwa Nabi Muhammad benar-benar Nabi. Karena ini dimulai dengan Yasin. Nah kemarin apa artinya Yasin? Ada dua pendapat. Ada ulama yang bilang orang ngerti maksudnya kecuali Allah. Allahu a'lam bimuradihi. Tapi ada yang mengatakan enggak, saya tahu maksudnya apa. Yasin itu apa? Yasin itu artinya ya insan, wahai manusia. Ada yang mengatakan gitu. Siapa yang dimaksud ya insan di sini? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya menurut para sebagian ulama, terutama orang-orang tasawuf, Yasin itu salah satu nama Nabi Muhammad SAW. Ada ulama yang terlalu ngawur menafsirkan Yasin itu arti ini ulama kontemporer, ulama zaman sekarang, ada namanya Muhammad Syahrul. Menafsirkan Yasin itu katanya Yasin itu artinya yes. Yasin itu artinya apa? Yes. Terima nggak bu? Tafsirnya kayak gitu menerima nggak? Ya enggak loh, masa Yasin yes. Jadi begini, nggak boleh menafsirkan Al-Quran, ya, nggak boleh menafsirkan Al-Quran tanpa bantuan para ulama, nggak bisa. Nggak bisa. Pernah ada yang datang ke rumah itu, katanya di Pakuat itu ada aliran yang namanya ilmu sholat. Ada lagi yang kemarin Naksabandiyah gitu ya, yang ngaku Naksabandiyah padahal bukan Naksabandiyah. Jadi banyak aliran-aliran di Gorontalo yang menganggap tidak perlu menggunakan madhab dan tidak perlu menggunakan hadis, cukup Al-Quran. Cukup Al-Quran saja sudah cukup. Saya tanya begini, oke, kalau Al-Quran cukup, saya berikan satu pertanyaan. Di Al-Quran itu ada ayat juz 7, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus sholihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw ahsan. Artinya kira-kira begini. Laisa 'alal ladzina amanu junah, orang yang sudah beriman tidak terkena dosa. Dalam hal apa? Fima ta'imu, di dalam perkara-perkara yang mereka makan. Jadi asalkan sudah beriman, sudah beramal soleh, makan apapun nggak kena dosa. Makan, mana itu? Saya nggak usah ngomong. Jangan ngomong Pak Haji, cukup Pak Haji. Makan apa Pak Haji? Makan celeng yang nggak dosa, makan anjing nggak dosa, minum yang nggak dosa. Kenapa? Yang penting beriman dan beramal soleh. Nah, kalau kita lihat terjemahnya memang seperti itu. Coba lihat juz 7 itu bacaan kedua itu. Surat Al-Maidah lah. Al-Maidah. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun. Sampai mau mengartikan itu bagaimana sih? Lihat dia buka Al-Quran terjemahnya. Iya, artinya begini ya. Iya. Gimana mau mengartikannya? Jangankan sampean, Sayyidina Umar aja bingung terhadap ayat itu. Jadi pernah ada sahabat Utsman bin Mas'ud hobinya minum. Wah, itu hobinya minum. Ada hobinya minum. Ini Utsman dengar, Umar bin Khattab dengar. Oh, kok Utsman bin Mas'ud ini minum, dipanggil. Utsman, saya dengar kamu minum. Iya. Kenapa kamu minum? Kan minum bagi saya halal. Loh, kok bisa halal? Kan kata Al-Qur'annya laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun. Orang yang penting sudah beriman, beramal soleh, tidak masalah makan apapun, enggak dosa. Ini Umar sempat, oh iya ya. Mana ya itu? Umar juga bingung gitu. Nah itu ya, Umar juga bingung. Sayyidina Umar bingung. Akhirnya Sayyidina Umar bingung manggil ahli Al-Quran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sini. Ini orang minum ngakunya dalilnya Al-Quran. Kalau orang-orang lalu di Tirandakan sama, katanya suka minum dalilnya Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birr. Wah, ngasih ya, ta'awanu 'alal birr, tolong-menolong dalam bir. Akhirnya Ibnu Abbas dipanggil. Kata Ibnu Abbas begini, wah salah itu, nggak seperti itu cara memahaminya. Terus bagaimana? Begini, khamr itu diharamkan bertahap. Awalnya khamr tidak diharamkan, kemudian bertahap, tidak boleh orang
sholat dalam keadaan mabuk. Innamal khamru wal maisir itu masuk hadis sampai kemudian innamal khamru wal maisir itu itu kemudian itu ya. Ketika khamr dilarang diharamkan, sahabat itu galau. Sahabat ini galau, gelisah. Gelisahnya bagaimana? Ya Allah, ini kan khamr ternyata haram hukumnya. Sebelumnya kami minum karena nggak tahu hukumnya. Bagaimana dengan saudara-saudara kami yang sudah meninggal terlebih dahulu dan sebelum meninggal masih suka minum? Karena waktu itu belum diharamkan. Menghadapi kegalauan para sahabat, turunlah ayat ini. Mereka yang sudah minum, yang sudah meninggal dan dulu belum sempat tobat tidak masalah, karena laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Karena mereka sudah beriman dan beramal soleh. Jadi ayat itu khusus buat orang-orang yang sudah meninggal, syahid di perang Badar, yang ketika meninggal khamr belum diharamkan. Belum ada ayat turun berarti. Tapi diterjemah ke mana? Belum turun itu ayat itu. Enggak ada diterjemah ke mana keterangan seperti itu. Harus baca tafsir. Harus baca tafsir. Makanya enggak cukup hanya bermodalkan terjemah kemenang untuk memahami Al-Quran. Kita harus bertanya kepada para ulama, minimal ngerti tafsir. Nah ini kita ambil dari kisah apa? Dari kisah turunnya surat Yasin, bahwa orang kafir saja cerdas. Orang kafir saja nggak mau menerima seseorang jadi pemuka agama kalau tidak berilmu. Muhammad la yata'allam minal maktab. Muhammad tidak pernah pergi ke sekolah, tidak pernah belajar dari seorang yang ilmu saja nggak punya, mau ngaku nabi nggak mau. Ilmu saja nggak punya, mau ngaku nabi nggak mau. Oke, jadi itu. Jadi berarti belum, kita belum masuk ayat kedua ini, belum ya? Baru sebab turunnya Yasin. Oke, berarti pertemuan selanjutnya baru masuk ayat kedua. Begitu ya. Oke lah. Jam berapa?